Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Uda Uni, Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini kami akan mempresentasikan Project Based Learning dari mata kuliah analisis perancangan perusahaan dengan UMKM UB Cilembu. Di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Aditya Pratama Ibram Gara, Safira Azhara, dan Jian Sabila. Di mana latar belakang kami yaitu UMKM yang banyak di Kota Padang saat ini, UMKM yang berkembang pesat di bidang kuliner. UMKM yang di Kota Padang salah satunya yaitu usaha yang menjual ubi bakar Cilembu dan tos. Di mana tujuannya itu ada dua, menganalisis kondisi exit team UMKM ubi bakar Cilembu asli Bandung Ampang dengan menilai kondisi saat ini sesuai dengan aspek studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, memberikan usulan rancangan perbaikan terhadap UMKM ubi bakar Cilembu asli Bandung Ampang mengenai kondisi exit team sesuai dengan aspek studi kelayakan bisnis. Dengan kondisi exit team UMKM, yang pertama itu analisis ekonomi demokrasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini analisis ekonominya itu terdapat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, di mana pertumbuhan tiap tahunnya itu mengalami perubahan, dan di mana dari tahun 2019 ke 2020 itu mengalami penurunan karena adanya wabah COVID-19. Begitupun dengan analisis demografi, di sini juga terdapat penurunan pada tahun 2020. Next. Selanjutnya itu ada analisis pasar dan pemasaran, di mana yang pertama itu ada ruang lingkup pemasaran, di mana ruang lingkup pemasaran ini mengidentifikasi kelompok usia menjadi target pasar, dan juga memahami gaya hidup dan minat konsumen yang menyukai cemilan tradisional dan sehat. Selanjutnya itu ada analisis SWOT, di mana strength-nya itu berupa kualitas produk yang tinggi, harga terjangkau, variasi menu, dan weakness-nya itu keahlian pemasaran di media sosial, teknologi produksi, di mana opportunity-nya itu berupa potensi pasar yang besar dan tren makanan sehat. Dan juga terdapat trade, yaitu persaingan yang ketat, dan juga ketergantungan pada bahan baku. Selanjutnya itu ada STP, di mana segmentasi di sini dari segi demografi itu berupa dengan usia 20 hingga 60 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Selanjutnya targeting itu pekerja kantoran, mahasiswa, ataupun orang dewasa, dan positioning itu berupa penawaran cemilan sehat, lezat, dan asli dari Indonesia, yaitu berupa cemilan khas daerah. Selanjutnya ada BMC, di mana BMC ini terdiri dari key partners, key activity, value proposition, key resources, customer relationship, customer segmentasi, channel, dan cost struktur, dan juga revenue streams. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teknologi. Pada analisis teknologi terdapat 3 aspek yang dianalisis. Yang pertama dari lokasi. UMKM UB Bakar Cilembu berlokasi di Jalan Raya Ampang nomor 35, yang merupakan lokasi yang strategis untuk berjualan karena terletak di jalan penghubung antara pusat kota dan daerah kampus Universitas Andalas. Selanjutnya, kapasitas produksi. UMKM UB Bakar Cilembu menjual produk makanan ubi bakar yang cocok dikonsumsi segala usia. Produk yang dibuat oleh UMKM ini bersifat make to order, yang mana memungkinkan UMKM untuk menjual produknya dalam keadaan fresh untuk memenuhi permintaan dari pelanggannya. Kapasitas produksi dari UMKM ini berkisar 1,5 ton setiap bulannya. Dan yang terakhir ada mesin dan teknologi, yang mana teknologi oven yang digunakan UMKM Ubi Bakar Cilembu merupakan oven konvensional. Yang mana oven konvensional memanaskan makanan dengan cara memanaskan udara dalam oven dengan prinsip pemanasan dari atas atau bawah. Yang mana oven konvensional ini memiliki kelemahan pada proses pembakaran ubi bakar karena teknologi oven masih menggunakan timer manual untuk waktu pemanasan. Dan juga pelaku usaha harus membalikkan posisi ubi pada waktu yang telah ditentukan untuk menjaga agar ubi tidak gosong pada salah satu sisinya. Selanjutnya, itu analisis sosial budaya. Yang pertama itu kesehatan dan gaya hidup, di mana mayoritas pelanggan berusia 30 tahun ke atas yang mengutamakan kesehatan kesehatan menunjukkan bahwa ada norma sosial yang menghargai dan memprioritaskan kesehatan di kalangan masyarakat. Tentunya ada edukasi dan penyebaran informasi. Banyak pelanggan tertarik setelah mengetahui kaset dari ubi bakar ini, sehingga adanya norma sosial terkait edukasi penyebaran informasi yang bermanfaat. UMKM ini berhasil mengedukasi pasar lokal tentang manfaat kesehatan dari produk yang mereka tawarkan. Kemudian itu berpengaruh pada kepedulian terhadap lingkungan sekitar. UMKM ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan mempekerjakan karyawan dari masyarakat lokal. Norma ini mencerminkan sosial dan dukungan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi komunitas tempat, adanya nilai kebersamaan dan gotong royong,
yang diperlihatkan melalui kedekatan inklusif dalam operasi. Kemudian itu ada analisis hukum. Berdasarkan survei dilakukan, usaha ubi bakar Cilembu asli Bandung Ampang ini di Kota Padang telah memiliki izin dan legalitas, termasuk izin usaha, izin halal, dan nomor PIRT. Saat ini, usaha tersebut belum terkena kewajiban berpajak karena masih berada di bawah standar pengenaan pajak. Meskipun begitu, usaha ini perlu dipantau peraturan perpajakan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan di masa mendatang. Selanjutnya itu ada analisis lingkungan, di mana ada dua, yaitu analisis dampak usaha terhadap lingkungan, di mana proses produksi ubi bakar pada UMKM Ubi Cilumbu ini memiliki beberapa dampak positif terhadap lingkungan. Salah satunya, produksi ubi bakar memerlukan energi yang relatif rendah dibanding industri makanan lainnya, sehingga emisi karbon yang dihasilkan lebih dikit pada produksi UMKM, juga menggunakan bahan baku yang berasal dari pertanian lokal dan terhindar dari penggunaan pestisida, sehingga dapat menghindari pencemaran tanah dan air. Kemudian dalam hal pengolahan limbah, UMKM ubi bakar ini sudah menjalankan sistem pengolahan limbah yang baik. Limbah yang dihasilkan dari proses ubi bakar ini hanya berupa air cucian ubi. Air limbah ini sudah diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu analisis finansial. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang merupakan biaya yang secara langsung membentuk produk jadi yang dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan. Dari sini kita melihat ada dua jenis produk yang dihasilkan oleh UMKM ini, yaitu bakar Cilembu dan juga tos. Di mana untuk total biaya bakunya itu sebesar Rp20.760.000. Berikut selanjutnya yaitu biaya bahan baku tidak langsung, di mana untuk kedua produk tersebut membutuhkan biaya bahan baku langsung dengan total sebesar Rp196.633. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung di sini ada sebanyak 3 orang karyawan, di mana untuk gaji-gaji tiap karyawannya sebesar Rp1.500.000, dengan total biaya tenaga kerja yang diperlukan yaitu sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya yaitu biaya administrasi dan umum, itu ada 5 jenis, di mana untuk total dari biaya administrasi dan umum ini sebesar Rp4.730.000, di mana untuk biaya listrik ini untuk mengoperasikan beberapa peralatan yang memerlukan penggunaan listrik seperti freezer, kulkas, kipas angin, dan lampu. Sedangkan untuk ATK yang digunakan berupa pena, buku, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya, yaitu ada biaya aset. Untuk biaya aset sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli sesuatu yang manfaatnya ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Untuk biaya aset sendiri ada 13 buah aset, di mana untuk total 13 buah aset tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp12.426.000. Dan untuk biaya penyusutan yaitu biaya dari bagian aset tetap yang dianggap telah dikonsumsi selama periode berjalan. Untuk biaya penyusutan sendiri itu sama dengan biaya aset sebelumnya, di mana untuk total biaya penyusutan per bulannya ditotalkan sebesar Rp153.211. Selanjutnya ada biaya maintenance. Biaya maintenance merupakan biaya yang dikeluarkan rutin untuk menjaga suatu aset tetap bekerja pada kondisi optimal. Untuk biaya maintenance sendiri biasanya digunakan untuk peralatan-peralatan yang memang memerlukan perawatan khusus, di mana itu berupa freezer, kulkas, dan mesin oven. Untuk total biaya maintenance-nya Rp135.000, dan untuk peralatan sehari-hari akan dilakukan sendiri oleh pemilik. Selanjutnya itu ada usulan dari aspek pasaran pemasaran. Yang pertama itu ada analisis value proposition, di mana pada value proposition canvas ini terdapat usulan berupa yaitu mengembangkan variasi produk dengan rasa baru dan tetap menjaga keunikan dan kelezatan ubi bakar tersebut. Di mana di sini terdapat value proposition dan juga customer segment. Selanjutnya itu ada analisis potensi pasar, di mana permintaan historis menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan pola musiman. Puncak dan lembah terjadi secara berkala, menunjukkan interval reguler dari permintaan tinggi dan rendah. Berdasarkan data permintaan tersebut, peramalan ini sejalan dengan tren permintaan historis, menunjukkan fluktuasi musiman yang teratur. Next. Selanjutnya itu ada analisis persaingan, di mana
menerapkan SWOT tersebut, terdapat beberapa usulan, yaitu berupa pengembangan untuk UMKM ubi bakar Cilembu ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan produk yang berkualitas tinggi dengan strategi pemasaran di berbagai media sosial, menampilkan proses pembuatan, testimoni pelanggan, dan kolaborasi dengan influencer kuliner. Selanjutnya itu ada analisis market share, di mana pada analisis market share ini menggunakan analisis TAM SAM, di mana TAM pada UMKM ini merupakan total pendapatan maksimal ketika seluruh pasar dapat dimasuki oleh usaha ini. Selanjutnya SAM, yaitu SAM di UMKM ini berupa penduduk wilayah Ampang, Kecamatan Kuranji, dan SOM pada UMKM ini itu berupa data penduduk Kuranji. Peminat ubi bakar Cilembu ini adalah golongan orang yang sudah bekerja dan mahasiswa. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Selanjutnya ada strategi promosi, di mana usulan yang dapat dilakukan itu adalah dengan berfokus pada hubungan dengan media sosial untuk mempublikasikan produk dan membangun identitas merek sendiri melalui branding dan penawaran merchandise dengan logo ubi bakar asli Cilembu Ampang ini, dan juga dapat dilakukan dengan memberikan promosi seperti pada poster di bawah ini. Next. Baik, selanjutnya ada usulan dari aspek teknis dan teknologi. Dari aspek teknis dan teknologi terdapat beberapa faktor yang diberikan usulan. Salah satunya pertama, analisa produk. Di sini UMKM ubi bakar Cilembu menawarkan produk ubi bakar dengan biaya 30.000 per kilogramnya, yang mana biasanya berisikan 3 buah ubi bakar. UMKM ubi bakar Cilembu menawarkan penjualan produk ubi bakar ini sudah memenuhi kebutuhan dari para pelanggan. Namun pengembangan variasi produk dapat dilakukan guna meningkatkan daya tarik dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya dari sumber-sumber bahan baku. Bahan baku pembuatan ubi bakar tergolong sederhana, yaitu hanya menggunakan ubi alami. Nah, bahan baku pembuatan ubi bakar berasal dari supplier yang berada di daerah Cilembu, Jawa Barat. Ubi yang akan digunakan dipesan secara online dalam jumlah besar dan digunakan untuk memproduksi ubi bakar beberapa hari ke depan. Lalu ada pemilihan strategi produksi. Di sini terdapat beberapa strategi produksi yang kami usulkan terhadap UMKM ubi bakar Cilembu. Yang pertama, efisiensi energi dengan menggunakan oven konveksi dalam proses produksi. Yang kedua, mengolah limbah kulit ubi menjadi pakan ternak atau kompos. Ketiga, menerapkan sistem kontrol kualitas pada setiap tahap produksi. Dan yang terakhir, menerapkan sistem just in time untuk memastikan bahan baku tiba tepat saat dibutuhkan, sehingga mengurangi bahan baku yang menganggur dan mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya ada faktor teknologi dan peralatan. Di sini usulan kami yaitu UMKM dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan teknologi dan peralatan digunakan, yaitu dengan menggunakan oven konveksi. Penggunaan oven konveksi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi ubi bakar. Selain itu, pada oven konveksi juga terdapat penyesuaian suhu dan pengaturan waktu yang membuat proses produksi ubi bakar menjadi lebih efektif. Lalu ada pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. UMKM bisa melakukan variasi produksi seperti mengembangkan varian rasa seperti keju, coklat, dan lainnya untuk menarik konsumen yang lebih luas. Dan lalu ada rencana kualitas dan pengawasan kualitas produk. UMKM ubi bakar Cilembu harus menetapkan standar kualitas produknya yang meliputi pemilihan bahan baku dan terbebas dari hama maupun bahan kimia. Lalu ada proses pembuatan yang higienis dan cita rasa yang terjaga dan tidak mudah basi, serta kemasan ubi bakar Cilembu yang bersih dan higienis. Rencana kualitas yang telah dilakukan harus dibarengi dengan pengawasan kualitas produk tersebut. Dan yang terakhir dari aspek teknis yaitu rencana kapasitas produksi. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu pertama analisis permintaan pasar, yang mana bertujuan untuk mengetahui tren permintaan ubi bakar berdasarkan waktu dan jumlah yang harus dipenuhi. Lalu ada optimasi proses produksi, yang mana UMKM dapat melakukan evaluasi proses produksi untuk meminimalkan waktu produksi dan mengurangi pemborosan bahan baku. Lalu ada kontrol inventaris, yang mana UMKM dapat melakukan sistem kontrol inventaris untuk mengoptimalkan stok bahan baku sehingga menghindari kejadian kekurangan maupun kelebihan bahan baku. Next.
Next, Ji. Baik, selanjutnya yaitu aspek finansial, di mana analisis kegiatan finansial digunakan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Yang pertama yaitu ada total cost. Total cost merupakan biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam proses produksi selama periode tertentu. Berikut ada jumlah total cost yang digunakan untuk 12 bulan ke depan dengan total biayanya sebesar Rp531.244.446 dengan rata-rata total cost per bulan itu sebesar Rp45 juta. Lanjut. Next. Selanjutnya yaitu ada total revenue, di mana total revenue merupakan sejumlah uang yang diterima perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan. Untuk total revenue itu eh, bernilai rata-rata sebesar Rp55 juta dengan total revenue sebesar Rp692.940.000 untuk 12 bulan ke depannya. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis kelayakan investasi yang mana merupakan satu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari satu investasi. Berikut untuk cash flow dari usaha UMKM Ubi Cilembu, di mana pada periode keempat merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membeli aset dan juga jumlah uh, biaya produksi yang dibutuhkan untuk periode 24 dan selanjutnya dimasukkan untuk periode berikutnya total biaya atau total cost yang dibutuhkan untuk periode pada bulan tersebut. Selanjutnya ada pendapatan cash flow kumulatif dan PV kas bersih. Next. Berikut dapat dilihat cash flow-nya pada diagram berikut, di mana cash flow ini digunakan untuk melihat bagaimana arus kas tunai, baik arus masuk maupun arus keluar yang ada dalam suatu usaha. Next. Selanjutnya yaitu kriteria kelayakan investasi. Yang pertama ada NPV, di mana berdasarkan pengolahan data dapat dilakukan diperoleh nilai NPV sebesar Rp66.812.000, yang berarti usaha ini akan memberikan keuntungan sebesar nilai tersebut selama 1 tahun menurut nilai waktu yang sekarang. Ya, selanjutnya itu ada internal rate of return atau IRR yang berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh IRR sebesar 27,56%, yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga bank, sehingga usaha ini layak untuk dilakukan dibandingkan apabila dananya disimpan di bank karena mempunyai kemampuan memperoleh tingkat return of yang tinggi. Next. Selanjutnya yaitu ada payback period, di mana berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh nilai PBP sebesar 3,44, yang artinya bahwa usaha ini akan mengembalikan nilai investasi dalam waktu 3 bulan 14 hari. Dan yang terakhir yaitu Profitability Index, yang mana berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh nilai PI sebesar 1,45 yang bernilai besar dari 1. Itu artinya bahwa investasi tersebut memberikan keuntungan dan layak untuk dijalankan. Nah, Baik, usulan terakhir yang dapat kami berikan yaitu berasal dari analisis lingkungan, yang mana UMKM Ubi Bakar Lembu merupakan sebuah UMKM yang menawarkan produk berupa ubi bakar yang bahan bakunya hanya berupa ubi alami dan bersifat alami dan aman digunakan. Proses produksi UMKM Ubi Bakar hanya meliputi pencucian, pengovenan, dan pengemasan, yang mana semuanya ramah lingkungan, sehingga menyebabkan tidak adanya aspek produksi yang berbahaya bagi lingkungan, dan UMKM tidak perlu mengurus dokumen seperti kerangka acuan, rencana pengelolaan, dan rencana pemantauan, yang mana biasanya diperlukan untuk mengatasi potensi pencemaran lingkungan. Namun terdapat dua usulan dari kami terhadap UMKM, yaitu berupa pengelolaan limbah padat, yang mana limbah organik berupa kulit ubi yang tidak terpakai harus dikelola secara ramah lingkungan. Misalnya dengan manfaatkannya untuk mendapatkan nilai ekonomis seperti dijual sebagai pakan ternak ataupun kompos. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan limbah cair, yang mana air limbah pencucian ubi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Sistem pengolahan air limbah yang sederhana dapat digunakan untuk memastikan bahwa air yang dibuang tidak merusak lingkungan sekitar.
Sekian presentasi kami mengenai UMKM di Cimbu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.